Anaknya kok pas udah remaja semakin nakal nih gitu, semakin protesan terus nih, beda sama waktu kecil dulu. Kenapa sih banyak anak ketika remaja mulai nakal, mulai memberontak, lingkungan-lingkungan yang buruk ya, ada gangster-gangster itu, karena mereka mencari kebutuhan yang mereka tidak dapatkan di tempat yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu di rumah. Hai nama-nama Malang Posko Media, kembali lagi bersama saya Adinda Ajeng dalam program Posko Berdialog by Malang Posko Media yang akan membahas berbagai informasi menarik bersama dengan ahlinya, yaitu Mbak Dian Fitriaswati yang merupakan salah satu psikolog keluarga di Kota Malang. Mbak Dian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Senang sekali bisa didatangi oleh Mbak Ajeng sama Mbak Fitri. Ini nggak kelihatan di kamera ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya? Iya. Jadi sesuai dengan apa yang aku singgung sebelumnya, Mbak Dian ini merupakan salah satu psikolog keluarga di Kota Malang dan juga founder dari Cafe Psikologi serta Positive Class. Nah, kali ini aku akan tanya-tanya ke Mbak Dian nih tentang parenting yang tepat untuk anak usia remaja. Karena kalau kalian mungkin notice ya, beberapa hari ini remaja itu banyak yang tergabung dalam gangster, kemudian balap liar. Terus yang baru-baru ini juga ada mereka itu berkelompok dengan membawa senjata tajam. Tentunya kan perilaku yang mereka timbulkan ini bisa membuat masyarakat resah gitu ya teman-teman. Nah, daripada penasaran, kita langsung tanya-tanya aja yuk ke Mbak Dian. Untuk apa sih penyebab dari remaja-remaja ini bisa berperilaku seperti itu? Mungkin langsung aja ya Mbak ya. Menurut Mbak Dian, apa sih penyebab mereka itu bisa berada di lingkungan yang salah, dalam pergaulan yang salah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pemirsa dari podcast ini. Podcast apa ya judulnya? Posko Berdialog. Posko Berdialog. Baik. Tadi pertanyaannya Mbak Ajeng, kenapa sih bisa ada fenomena seperti itu? Yang pertama, itu karena di zaman sekarang ini banyak orang tua yang minim sekali pengetahuan atau ilmu tentang pentingnya menjadi orang tua yang baik, terutama bagi anak-anaknya yang sudah beranjak remaja. Ini kalau saya jawab ada banyak bahasan yang perlu kita diskusikan gitu, untuk juga nanti para pemirsa bisa belajar gitu ya, yang punya anak mau usia remaja atau yang punya anak sudah remaja, yang lagi kelimpungan nih anaknya kok pas udah remaja semakin nakal nih gitu, semakin protesan terus nih, beda sama waktu kecil dulu. Waktu kecil perasaan nurut-nurut aja, manis, biasanya gitu tuh orang tua kalau datang ke saya ya sebagai klien, kok bisa ya pas remaja, dan biasanya nyalahin lingkungan. Nah, biasanya bilang, ya nih gara-gara temenan sama si A, si B, ini gara-gara sekolah di sini nih, ini gara-gara di luar dirinya yang disalahin biasanya. Padahal setiap klien saya yang punya kasus anak dan remaja, itu kalau misalnya datang ke saya punya permasalahan psikologis atau permasalahan perilaku, itu biasanya saya bilang sama orang tuanya, maaf ya bapak sama ibu, sebetulnya klien saya bukan anaknya ibu. Sebetulnya saya nggak ketemu anak ibu aja bisa ya, tapi klien saya yang utama adalah ayah dan ibunya. Yang ada yang salah itu adalah bapak ibunya. Itu yang nomor satu dulu ya. Karena anak kenapa sih dia bisa berperilaku buruk? Ya itu sebetulnya karena dia belum terampil berperilaku baik. Nah, hasil dari didikan di rumah sebetulnya yang menanamkan atau menginstal bagaimana perilaku yang baik atau perilaku yang buruk itu, sehingga anak bisa ngerti, oh ini baik, oh ini buruk. Ketika anak bisa terpengaruh oleh lingkungan yang buruk, berarti instalnya, pondasi dasarnya ini kurang teguh, kurang kuat. Dari yang mengasuh dan mendidik. Sebetulnya yang mengasuh dan mendidik tuh bukan cuman ayah ibu ya, ada banyak, biasanya mungkin ada kakeknya atau neneknya, ada paman bibinya, siapa yang ada di rumah itu ketika anak tersebut tumbuh dan berkembang. Nah, itulah yang disebut pendidik dan pengasuh atau orang tua. Ya, jadi perlu dipahami tentang fase-fase pertumbuhan anak. Kenapa sih banyak anak ketika remaja mulai nakal, mulai memberontak?
Nah, karena ketika anak remaja ada hal-hal besar yang terjadi di dalam tubuhnya, baik fisik maupun psikologis. Yang fisik tentu karena sudah puber, ya, pubertas, di mana organ-organ reproduksi mereka sudah mulai berfungsi. Nah, kalau yang perempuan menstruasi, mungkin ada beberapa bagian tubuh yang seperti orang dewasa, ya, yang tadinya anak-anak jadi dewasa, payudara misalnya lebih besar lagi, terus ada bulu-bulu gitu ya. Kemudian yang laki-laki sudah mimpi basah mungkin, ya, dan juga sudah muncul bulu di kumis, jenggot gitu ya. Nah, itu kan perubahan-perubahan drastis ya, yang mempengaruhi efek emosi dia nanti. Rasanya kan canggung gitu ya ketika seorang anak perempuan misalnya tadinya buah dadanya nggak ada, mohon maaf saya langsung ngomong ya, ini nggak apa-apa kan, nggak disensor ya. Buah dadanya sudah tumbuh gitu ya, pakai baju olahraga malu dia. Ada anak perempuan yang secara pubertasnya itu lebih daripada anak perempuan temennya yang lain. Mungkin temen yang lain nggak terlalu menonjol, dia mungkin hormonnya karena keturunan ya, dia lebih menonjol gitu ya. Jadi dia minder ketika pakai baju olahraga atau baju sekolah, kok ininya muncul. Nah, itu membuat dia nggak pede, minder, apalagi ketika nanti sama teman-temannya di label misalnya, ibu-ibu misalnya, atau dijadikan objek bercandaan tubuhnya yang berubah itu, yang mungkin lebih daripada teman-teman yang lain. Begitu juga yang laki-laki ya, ketika tumbuh kumis, jenggot, atau bulu lebih banyak, kalau dari teman-teman lingkungannya menjadikan itu bahan guyonan yang bikin dia minder, nah itu juga mempengaruhi emosinya dia, jadi lebih minder. Kemudian anak remaja itu juga muncul perasaan bahwa dia sudah mulai aware sama lingkungan, bahwa dia itu lagi dilihat, dinilai, ya, dan dia pun tahu bahwa keberadaannya itu dinilai dan dilihat, dan dia butuh diakui, dia butuh diterima. Maka karena dia punya kepentingan untuk diakui dan diterima oleh lingkungan, biasanya dia kompromi sama lingkungan. Artinya apa? Aku harus sesuai nih sama yang diinginkan lingkungan. Padahal dia misalnya nggak suka celometan misalnya, buat yang perempuan ya, nggak suka cerewet, nggak suka ngobrol banyak, tapi karena dia lihat nih, kayaknya yang diterima di pergaulanku, di lingkunganku ini adalah yang asik nih ngomongnya gitu ya, yang kalau ngomong banyak, yang ceritanya banyak nih bakalan dijadiin temen. Akhirnya dia kompromis, nggak jadi diri sendiri kan jadinya. Dia berusaha jadi orang yang suka ngomong, cerewet, padahal bukan dirinya. Itu pun mengganggu kestabilitasan ya dirinya secara psikologis. Ya, nanti lama-lama dia merasa capek, lama-lama dia merasa, oh aku nih kok menuntut diriku tidak seperti yang aku nyamankan gitu ya. Begitu juga dengan laki-laki misalnya, dia nggak mau ngerokok nih padahal ya, atau dia nggak mau nyoba perbuatan buruk misalnya bolos gitu ya, atau bully temennya misalnya. Tapi karena dia dari rumah tidak kuat dididik ya tentang bagaimana punya prinsip dan menjadi diri sendiri, dia kompromis tuh. Aku daripada nggak punya temen, daripada aku nanti dijauhin, mending aku ikutlah. Padahal hatinya nggak suka tuh untuk ikut jadi ngebully temennya, untuk ikut ngerokok misalnya, untuk ikut bolos, padahal dia nggak mau. Tapi karena dia butuh untuk diakui, diterima oleh lingkungannya, akhirnya dia menjadi seperti itu, padahal dia tidak mau. Nah, ini makanya saya bilang pentingnya pondasi dari rumah. Ketika rumah itu menjadi tempat yang paling nyaman dan aman, juga paling dipercaya anak ya untuk menumbuhkan sifat-sifat yang memang dibutuhkan bagi seseorang ketika dia menjadi berhasil di lingkungannya. Nah, dan kemudian yang paling dipercaya oleh anak ya, kata-kata ibu dan bapaknya ketika nasehatin, bukan cuma tong kosong nyaring bunyinya ya, karena biasanya anak kalau udah bapaknya nasehatin masuk kuping kanan, atau bapak atau ibunya nasehatin masuk kuping kanan, keluarnya kuping kiri ya, karena alah cuman itu aja lah, gertak aja, bapak ibu nasehatin tapi dirinya sendiri kayak gitu. Nah gitu, bapak ibu nasehatin aku, ngelarang aku, tapi nggak konsekuen nih. Disuruhnya aku nggak bohong, nggak bolos, tapi aku sering lihat bapak bolos kan ke kerja gitu ya. Aku nggak boleh ngerokok, tapi bapak ngerokok. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh orang tua ya. Karena kalau kita mau didik anak yang manis, kitanya harus manis dulu.
Kalau kita pingin anak kita baik, ya kitanya harus baik dulu. Sehingga kita menjadi role model atau contoh yang baik untuk anak, nggak usah jauh-jauh nyontoh yang di luar. Yang di rumah itu harusnya menjadi contoh yang baik. Kalau anak sudah dekat dengan orang tuanya, sudah punya kedekatan emosi dengan orang tuanya, dia nyaman curhat, dia nyaman sharing, dia nyaman untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya ke orang tuanya dianggap asik nih, kalau aku mau curhat, orang tuaku paling asik. Nah, maka orang tua pun bisa menjadi sosok yang paling dipercaya oleh anak kata-katanya, nasihatnya. Ketika orang tua bilang, "Nak, jangan ya nak, kamu punya temen misalnya ngajak kamu narkoba, ya itu hal yang buruk nak, dengerin kata-kata ibu." Itu akan dia ingat ketika dia merasa ibu dan bapaknya atau orang tuanya adalah sosok yang paling dia percaya kata-katanya. Sehingga ketika dia berada di lingkungan seburuk apapun, dia pengaruh terkuat masih nasihat ayah dan ibunya. Maka itu saya tadi bilang, semuanya adalah dimulai dari rumah, dari pondasi dasar yang harusnya punya fungsi untuk bisa menginstal norma kepada anak kita yang akan jadi remaja. Karena nanti kalau remaja tadi kan dia butuh kompromis gitu. Tapi ketika install dari orang tua tidak kuat, ya dia butuh kompromisnya lebih lagi karena dia butuh pengakuan kan, karena di rumah kurang diakui. Karena di rumah dia nggak dapet itu rasa aman, rasa nyaman. Dia merasa kalau sama temennya dia dihargai, dia didengerin kata-katanya. Meskipun temennya ngajak ke arah yang buruk, dia tahu itu. Nah, makanya kenapa ada remaja-remaja yang kemudian terlibat tadi yang kayak kata Mbak Ajeng bilang, lingkungan-lingkungan yang buruk ya, ada gangster-gangster itu. Karena mereka mencari kebutuhan yang mereka tidak dapatkan di tempat yang seharusnya mereka dapatkan, yaitu di rumah. Kebutuhan akan dipahami, dimengerti, didengarkan, dilindungi ya, kebutuhan afeksi ya, untuk disayang. Disayang bukan cuman kata-kata aku sayang kamu, tapi mereka merasakan betul orang tuanya sayang sama dia dengan apa? Ketika dia butuh orang tuanya secara emosi, secara psikologis, orang tuanya memberikan. Nah, ini juga hati-hati, orang tua juga sering gini, saya sudah ngasih kok kasih sayang ke anak saya, Bu Dian. Apa itu? Ya sudah, apapun yang dia inginkan saya beliin gitu ya. Kalau dia mau barang ini saya berusaha beliin, yang dia suka saya berusaha penuhin. Bukan tentang itu sebetulnya. Tapi tentang sebetulnya judulnya adalah ketika kita bisa membuat anak merasa kita mendengarkan perasaannya. Kita mendengarkan isi hatinya. Sehingga memahami apa yang dia alami. Kalau orang tua yang nggak ngerti, biasanya kalau lihat anak melakukan kesalahan satu sudah dimarahin tanpa kita dudukkan dia, cari tahu kenapa dia bisa melakukan perilaku buruk itu, kemudian diajak ngobrol, diskusi, berkomunikasi yang sehat, ya, membuat dia belajar kenapa sih hal ini tidak baik untuk dia, dan kemudian kenapa sih ada hal yang lebih baik bisa dia lakukan, manfaatnya apa untuk dia. Nah, ini zaman sekarang banyak orang tua terlalu sibuk karena mungkin masalah finansial, ekonomi gitu ya, tuntutan pekerjaan ya, yang mereka yang penting anakku bisa makan, aku harus cari duit yang banyak. Ya, tapi lupa bahwa sebetulnya kebahagiaan itu bukan cuma tentang materi ya. Ketika anak-anak kita dekat sama kita ya, kita kompak, bersatu padu nih, satu keluarga, ayah, ibu, anak-anak ya, meskipun mungkin secara finansial nggak berlebih, tapi kebahagiaan ketika pulang rumah itu sangat penting sekali ya untuk kesejahteraan kita ya, kita semua ya. Karena kalau misalnya uang ada ya, materi terpenuhi, tapi hati ini nggak tenang ya, kayaknya itu lebih buruk ya daripada apa namanya, punya banyak uang gitu loh. Jadi yang penting kebahagiaan di sini. Nah, itu mungkin itu ya. Tadi berulang kali kan Mbak Dian nge-mention tentang pondasi dari keluarga, karena memang betul sih, anak itu lingkungan pertamanya kan dari keluarga ya Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Dian, parenting yang tepat atau yang baik yang dilakukan oleh orang tua untuk anak itu yang seperti apa? Parenting yang tepat dan terbaik. Ini untuk khusus remaja iya, atau untuk anak remaja. Sebetulnya yang pertama yang ini mungkin nggak semua orang mengaplikasikan ini ya, karena ini juga baru tahun 2000-an ya,
ada teori ini, ya, teori mendidik anak berdasarkan fitrahnya. Ya. Ini sekalian saya ini ya menyampaikan ya, karena ini cuma diajarkan di Islam ya, di agama Islam. Karena saya beragama Islam ya Mbak Ajeng juga ya, ini wajib saya sampaikan ya. Jadi ilmu psikologi itu ternyata juga diajarkan ya, ada di Islam ya, ada di agama kita. Fitrah, mendidik anak berdasarkan fitrahnya. Jadi cuman agama Islam yang menyampaikan bahwa anak itu atau manusia itu, bayi yang baru lahir itu semuanya fitrahnya suci. Artinya suci itu bukan nggak bawa apa-apa, tapi suci itu artinya bersih dari keburukan. Dimana artinya adalah fitrahnya baik, fitrahnya positif. Bahkan ada penelitian dari universitas di Amerika ya, itu kampus psikologi ya, dimana yang meneliti orang-orang bule-bule ya, bukan muslim juga, tentang teori fitrah ini, dan dibuktikan dengan eksperimen mereka bahwa itu betul. Karena sebelumnya di psikologi, mungkin Mbak Ajeng juga belajar ya, bahwa ada dua teori yang kita pakai. Pertama psikoanalisa, kedua behaviorism. Itu mengatakan, kalau yang psikoanalisa, bahwa bayi atau manusia itu dilahirkan, kalau psikoanalisa, sudah bawa sifat baik, sudah bawa sifat buruk. Jadi yang membuat sifat buruknya lebih dominan atau sifat baiknya lebih dominan adalah siapa yang ngasuh, siapa yang didik. Nah, jadi kayak bayi ini lahir, oh sudah ada sifat buruk, sifat positif nih, itu katanya psikoanalisa. Tapi kalau behaviorism, bayi lahir seperti kertas putih, nggak bawa apa-apa. Tapi nanti yang bikin dia tahu sifat positif, sifat negatif, dan yang bikin dominan sifat positif atau sifat negatif adalah siapa yang ngasuh, siapa yang didik. Nah, berseberangan dengan itu semua, ini teori fitrah yang diajarin di agama kita, yaitu bayi lahir itu bawa sifat baik saja. Jadi baik, sudah positif, sudah sama Allah diinstal itu norma-norma kebaikan. Tapi yang merusaknya, ya, ini ada hadisnya juga ya, yang merusaknya itu adalah siapa yang didik, siapa yang mengasuhnya. Jadi kan ternyata anak itu diperintahkan Allah, orang tua itu diperintahkan Allah untuk menjaga fitrah anak ini yang sudah baik. Fitrah yang dia cenderung pada kebaikan. Dan ini dibuktikan ya, banyak penelitian ya, yang penelitian eksperimen yang dari Amerika itu membuktikan bahwa bayi yang belum usia setahun, belum bisa ngomong, mereka membuktikan bahwa ternyata sudah tahu norma baik dan buruk. Jadi dia tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Kan gak ada yang ngajarin tuh sebetulnya, kan belum bisa diajak bicara juga. Tapi kok sudah tahu nih, yang ini yang baik, yang ini yang buruk. Ya, kemudian buktinya juga dari orang-orang yang hari ini nih ketika dewasa kita lihat mereka adalah orang-orang yang perilakunya buruk, misalnya kriminal gitu ya, penjahat, pembunuh atau pemerkosa gitu ya, atau pencuri ya, yang dia memang punya tabiat seperti itu gitu. Itu kalau dianalisa masa lalunya, dia tidak lahir langsung jadi penjahat gitu loh. Dia bisa jadi penjahat, bisa jadi pemerkosa, atau bisa jadi penipu gitu ya. Itu awalnya dia adalah orang baik yang dia kemudian jadi korban pengasuhan dan pendidikan yang tidak baik gitu ya. Ada trauma ya, sehingga dia tidak percaya lagi pada kasih sayang mungkin gitu ya, untuk orang yang psikopat nih ya, yang pembunuh, yang dia sukanya bunuh nih, hobinya bunuh untuk kesenangan. Nah, dan kemudian dia menjadi pembunuh gitu. Jadi kalau kita menganamnesa, istilah anamnesa itu ada di psikologi, kita menggali latar belakangnya, menganalisa latar belakang seseorang. Kita selalu akan menemukan bahwa semua orang yang terutama yang berperilaku buruk ya, itu masa lalunya perih gitu ya, pedih gitu ya. Dia anak yang sama dengan semua anak lain, yang manis, yang lucu gitu ya, yang baik gitu ya, tapi dididik dan diasuh dengan cara yang merusak dia, akhirnya dia rusak gitu ya, akhirnya dia rusak. Jadi semua orang yang berperilaku buruk itu sebetulnya kalau kita menganalisa ke belakang, kita tidak akan kemudian membenci dia pada akhirnya ya, malah kasihan. Wah, makanya ya dia jadi pedofil misalnya.
oh makanya ya dia jadi pemerkosa ya, oh makanya dia jadi penipu ya, kasihan ya masa kecilnya dia diasuh, dididik di lingkungan seperti ini, orang tuanya seperti ini gitu. Maka kalau pakai teori fitrah ini, ketika kita berhadapan dengan orang yang perilakunya buruk, kita jadi iba gitu ya, kasihan, malah pingin membantu dia. Kan mestinya orang-orang yang berperilaku buruk kita bantu ya, bukannya kita jauhin gitu loh. Kita rangkul dia, terutama remaja-remaja ini yang tadi Mbak Ajeng bilang terlibat gangster, terlibat apa tuh tawuran atau apa gitu ya. Itu mereka dirangkul harusnya. Tapi saya suka sedih ya kalau lihat tayangan kayak gitu ya, terus mungkin didatengin orang tuanya atau ada pihak lain lah, itu malah dipukul gitu ya di anak-anak remaja, khusus anak remaja ya. Mereka ini padahal anak-anak yang saya bisa bilang broken home ya. Anak broken home, kalau saya bilang broken home bukan berarti berasal dari keluarga dengan perceraian loh ya. Broken home itu semua anak yang tidak betah di rumah. Semua anak yang nggak nyaman sama orang tuanya. Semua anak yang merasa rumah bukan tempat yang aman dan nyaman untuk dia hidup dan tinggal. Dia nggak betah, dia pinginnya lama di luar, pulang tuh sebentar aja. Itu anak broken home. Ya, jadi bukan cuman korban perceraian. Karena ada anak yang korban perceraian nggak jadi broken home juga ada loh. Ketika perceraian itu memang malah membuat orang tuanya bersatu dan kompak. Ya, jadi kenapa sih anak broken home itu identik dengan perceraian? Karena biasanya dengan perceraian orang tuanya kan nggak kompak kan, saling memusuhi, saling membenci. Ya tentulah anaknya jadi broken home. Tapi ketika dengan perceraian itu justru membuat orang tuanya malah jadi sohib ya, yang kompak, dia nggak jadi broken home. Nah, dan itu juga terjadi pada anak-anak remaja ya, kasus-kasus broken home, ketika rumah tidak utuh ya, rumah itu pondasinya nggak kuat, anak broken home mencari kebutuhannya yang hilang, yang kurang dia dapatkan dari rumah. Makanya tadi compromise ke lingkungan ya. Ketika dia dapat tuh lingkungan, aku didengerin nih, aku dihargai nih, aku happy nih di sini, bisa ketawa-ketawa. Kalau di rumah sedih terus, dipukulin terus sama bapak ibu. Meskipun ngajarin narkoba, meskipun ngajarin jadi gangster, dia ikut karena disinilah aku diakui, disinilah aku dipahami, diperhatiin. Makanya PR-nya orang tua itu ya, ketika tahu nih, oh teori fitrah nih, berarti anakku tuh diciptakan Allah sudah baik, aku harus jaga nih, harus berilmu tentang ini. Apa sih fitrah-fitrahnya anak? Fitrah itu kan kayak originnya anak ya, orisinilnya manusia diciptakan Allah tuh baik gitu loh, konsep teori fitrah maksudnya gitu. Tadi juga Mbak Dian sempat menyinggung kalau anak remaja ini kan mulai sulit untuk dikendalikan seperti itu. Nah, bagaimana sih caranya orang tua ini untuk membangun hubungan lagi biar ada kedekatan gitu sama anak yang sudah beranjak remaja seperti itu? Itu pertanyaan bagus ya, dan sering ditanyakan. Gimana ya Bu Dian, sudah kadung nih anak saya udah tumbuh remaja, udah jauh dari saya salah didik gitu kan. Apa bisa deket lagi ya, bisa diperbaiki lagi ya? Jawaban saya adalah selalu bisa. Ya. Jadi ketika kita tahu kita salah ya, di hidup ini saya yakin ya, tidak ada waktu terlambat untuk memperbaiki diri. Kapanpun itu, sebagai orang tua juga, ketika kita sadar, oh kita sudah salah nih, makanya nih anak jadi begini nih, memberontak, protes sama aku, biasanya aku marahin, sekarang aku udah tahu ilmunya, aku mau memperbaiki diri. Yang pertama yang harus Bapak Ibu tahu bahwa setiap anak yang broken home ya, itu mereka ketika mungkin Ibu Bapak sempat ada anak Ibu Bapak yang karena saking marahnya sama Anda, pernah ngomong aku benci Bapak Ibuku gitu. Sering banget anak broken home ngomong gitu. Biasanya ketika sedih gitu ya karena orang tuanya, aku benci ayahku, aku benci ibuku gitu ya diomongin. Padahal sejatinya bukan benci yang mereka rasakan, itu cuma luapan kekecewaan, kemarahan ya. Karena mereka sebetulnya sangat merindukan bapak ibunya bisa berubah ya, bisa berubah dan kemudian menjadi bapak ibu yang mereka butuhkan. Bisa menjadi bapak ibu sesuai dengan fungsinya gitu, di mana ayah ibu adalah tempat yang paling membuat anak harusnya aman dan nyaman, berinteraksi, berkomunikasi, mengekspresikan perasaan dan pikirannya, tempat curhat terbaik, yang kata-katanya paling dipercaya anak, ya nomor satu yang paling didengerin anak tuh harusnya orang tua. Ketika orang tua sudah menunjukkan kepada anak, aku sudah berubah nak gitu ya, meskipun tidak disampaikan, tapi anak yang tadinya nggak pernah
melihat ibu dengerin cerita dia dengan baik, dengan sebagai pendengar yang baik. Biasanya ibu kalau aku cerita dipotong-potong. Biasanya ibu kalau aku cerita, aku di labeling negatif, udah dijudge. Dan itu yang bikin aku nggak suka lagi cerita sama ibu. Tapi ibuku ini kemarin berusaha menjadi pendengar yang baik yang aku suka. Biasanya nggak gitu, tapi ibu berubah. Nah, ibu kalau aku cerita dia dengerin, dia angguk-angguk, matanya melihat aku dengan perhatian gitu ya. Dia kayaknya ngertiin perasaanku, kemudian nggak ngejudge lagi, nggak motong kalimatku. Wah, asik nih ibu diajak curhat nih. Nah, besoknya ketika ibu konsisten, ayah atau ibu konsisten dengan perubahan itu menunjukkan kepada anak, aku nih sekarang hadir menjadi ibu dan ayah yang baru, yang ingin memahamimu, yang ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhanmu, yang ingin menjadi favoritmu ya, manusia favoritmu ya. Ketika ibu dan ayah konsisten, insya Allah ya, nanti lihat ya perubahan anak ya, yang tadinya menjauh ya, mudah-mudahan cepat atau lambat karena tiap anak berbeda ya, mudah-mudahan bisa segera nanti hubungannya membaik. Yang penting kitanya konsisten menunjukkan perubahan ya, bahwa kita betul-betul memperbaiki diri. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah kalau dari Bapak Ibu udah tulus berubah, ya, anakmu nanti akan berubah juga ya, dan Bapak Ibu sama anak jadi kompak, jadi sahabat. Jadi memang untuk bisa anak itu terbuka, terus bisa dekat sama orang tua itu juga dimulai dari inisiatif orang tua sendiri untuk bisa berubah gitu ya Mbak? Iya, karena semuanya awalnya dari orang tua ya. Nggak ada sih sebetulnya anak tuh yang benar-benar benci ya. Mereka benci ketika kita nggak berubah ya, atau kita tidak menunjukkan perubahan ya. Mereka mungkin kata-katanya mestinya bukan benci, aku kecewa sama Bapak Ibu gitu ya. Karena aku sayang banget sama Bapak Ibu, betapa sakitnya. Manusia itu kan akan sangat sakit ketika yang ngecewain kita adalah orang yang kita sayang dan harusnya menyayangi kita. Kita tahu dia harusnya nyayangi kita dan kita sayang sama dia, kok nyakitin kita, itu yang paling sakit ya, lebih sakit. Makanya anak-anak broken home itu paling pedih ya, maksudnya harus banyak kita perhatikan. Ketika kita tahu, oh rumah itu nih anakku jarang pulang ya, berarti rumah ini nggak nyaman nih buat anak saya. Itu berarti tanda-tanda, berarti harus mempersiapkan diri untuk bagaimana memperbaiki hubungan sama anak. Oke, kalau pertanyaan selanjutnya kembali ke lingkungan. Nah, kalau menurut Mbak Dian, lingkungan itu seberapa penting sih berperan dalam membentuk apa ya, sifat anak, bukan sifat, perilaku yang mungkin ditunjukkan seperti itu? Pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi kalau tadi saya bilang ada orang tua yang menyalahkan lingkungan ya, padahal sebetulnya harusnya diperbaiki adalah dirinya dulu sebagai orang tua. Bukan berarti kemudian lingkungan nggak ada andilnya gitu ya, tapi andil terbesar adalah bagaimana orang tua di rumah, bagaimana kondisi rumah untuk mendidik anak. Ya, karena install terkuat adalah dari yang ngasuh dan yang didik, siapapun itu ya, yang menjadi figur orang tua bagi anak. Kemudian kalau lingkungan, memang ya itu juga ada pengaruhnya ya. Tapi tadi ya, ketika pengaruh dari rumah itu begitu kuatnya terinstal, ya insya Allah anak kita terjaga. Tapi bukan berarti kemudian biarin aja, bebas aja deh milih rumah dimanapun, misalnya di tempat yang gangsternya banyak, ya nggak juga. Ada quotes gitu ya, maksudnya kita kalau beli rumah tuh beli lingkungan, beli tempat tinggal tuh beli lingkungan. Ya kita juga perhatikan ya, kalau Allah jodohkan, ya Allah mudahkan kita dapat lingkungan yang orang-orang soleh-soleh semua misalnya gitu ya, pilihlah lingkungan itu. Untuk sekolah juga ya kita harus perhatikan juga gimana nih guru-gurunya, gimana nih sistem di sekolah itu. Jadi memang peran orang tua itu penting untuk mengedukasi anak biar nggak salah pergaulan ataupun salah lingkungan. Dan juga peran sekolah itu juga penting juga ya Mbak ya, ternyata untuk mengedukasi yang baik itu seperti apa. Rumah kedua ya, sekolah itu soalnya. Dimana kita harus serius milihnya ya. Serius milihnya, bukan berarti yang mahal ya. Biasanya yang sekolah bagus tuh yang mahal, enggak juga ya. Yang penting kita yang bisa, kita tahu ilmunya dulu ya, bagaimana sekolah yang bagus itu. Oke, terakhir nih Mbak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang sekarang mempunyai anak itu remaja. Anak remaja, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ayah bunda, nomor 1 ketika kita menjadi orang tua yang dibutuhkan adalah tenang, ketenangan. Dan ketenangan itu
penting ya untuk mendidik anak menjadi manusia yang tenang. Berarti kalau kita bisa tenang, kepribadian kita juga harus bagus ya. Bukan yang panikan gitu ya, bukan yang emosian juga. Kalau ibu dan ayah merasa, oh aku masih emosian nih, oh aku masih panikan nih, oh masih banyak nih permasalahan hidupku yang belum selesai nih. Misalnya orang tua yang stres ya, terutama ibu ya, ibu rumah tangga nih. Banyak nih kasus datang ke saya, seorang ibu rumah tangga yang stres dengan rutinitas sebagai ibu rumah tangga, yang iri dengan mungkin temennya yang bukan jadi ibu rumah tangga tapi wanita karir ya. Syukuri ya peran Anda saat ini dianugerahi Allah sebagai seorang ibu ya, dan yakin bahwa setiap permasalahan yang ada ya, itu pasti ada solusinya. Pelan-pelan diselesaikan. Jangan sampai kemudian ketika kita membiarkan diri kita bermasalah, nah, nanti otomatis atau tanpa Anda sadar, anak juga yang kena. Jadi tenangkan diri Anda dulu. Jadi kalau punya permasalahan pribadi, apapun itu dengan suami, dengan hidup Anda, diselesaikan dulu. Dalam rangka apa? Kita ingin menjadi orang tua yang tenang kepribadiannya. Nah, ketika menghadapi perilaku anak, ya tidak kemudian emosian. Karena kita ingat, oh anak berperilaku buruk karena belum terampil berperilaku baik. Siapa yang ngajarin anak berperilaku baik? Kita orang tuanya. Kita cerminan ya, kita role model, kita teladannya anak-anak lihat kita. Ya, dan kemudian konsisten kalau didik anak. Karena anak butuh aturan ya. Apa yang baik, apa yang buruk. Hidup ini semuanya butuh aturan. Anda punya pekerjaan, kantor Anda juga ada aturannya. Karena semua yang tidak ada aturannya di dalam kehidupan di dunia ini pasti kacau. Begitu juga ketika mendidik anak. Anak harus tahu aturannya. Aturan yang utama dan terbaik apa? Ya aturan dari Allah ya, dari pencipta kita. Tentang apa yang baik dan buruk harus kita ajarkan ke anak. Sumbernya dari Tuhan kita ya. Apapun agamanya Anda gitu ya. Kalau Islam kan ada aturan Al-Qur'an, hadis. Berarti anak fondasinya harus tahu aturan-aturan itu. Nah, dan juga Anda pun ketika mengajarkan anak, Anda juga harus melakukannya. Jangan menyuruh anak hal-hal yang Anda pun masih belum bisa melakukannya. Ya, itulah yang menyebabkan anak remaja banyak yang protes, banyak yang memberontak. Ya, karena dia melihat Anda memerintah tapi Anda belum melakukannya. Insya Allah bisa. Ya, yang penting semangat belajar menjadi ayah dan ibu yang baik. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya dan juga informasi yang diberikan, sangat-sangat bermanfaat bagi saya sendiri, mungkin juga untuk pendengar-pendengar di sana. Terima kasih banyak untuk Mbak Dian. Sama-sama. Nah, buat nawa-nawa yang pengen tahu hal-hal parenting lagi ataupun pengen lebih dalam nih taunya, kalian bisa komen ya di bawah mau kita bahas tentang apa lagi. Dan jangan lupa untuk tonton podcast kita di YouTube Malang Posko Media dan juga di Spotify. Terus lagi jangan lupa untuk follow Malang Posko Media di segala media sosial kayak IG, Twitter, YouTube, dan lain-lain untuk informasi terkini Malang Raya. Saya Dinda Ajeng, pamit undur diri. Bye-bye.